Mengenai kutek halal, ini termasuk salah satu permasalahan di zaman kontemporer seperti ini. Apalagi sekarang salon-salon kecantikan bertebaran di mana-mana. Instagram, media sosial, Facebook sudah memperlihatkan kalau kecantikan itu ukurannya sedemikian rupa. Sehingga banyak orang yang harus mempercantik diri. Dalam Islam mempercantik itu tidak dilarang. Imam Al-Ghazali mengatakan siapa orang yang tidak suka dengan cantiknya suatu hal atau indahnya suatu suara, maka dia sudah terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Jadi manusia fitrahnya suka mendengar yang indah, suka melihat yang cantik. Maka Islam tidak pernah membatasi perempuan untuk mempercantik dirinya. Lalu pertanyaannya adalah apa hukumnya memakai kutek? Pertama, hukumnya dibolehkan saja, tidak haram. Apalagi kalau niatnya untuk mempercantik diri di depan suami, wajib malah. Ya, betul. Jadi kita depan suami kita pakai kutek, lentikan kuku-kuku kita. Mas, lihat. Ini suami jadinya makin cinta, makin sayang, itu diperbolehkan. Tapi hukumnya menjadi haram kalau kita pakai kutek niatnya untuk memberikan keindahan itu kepada yang bukan muhrimnya. Laki-laki depan kita langsung katanya memperlihatkan kuteknya, warnanya, itu membuat orang lain menjadi berdosa, itu maka hukumnya haram. Nah, manusia itu pasti suka terhadap hal yang indah. Dikatakan dalam surah Al-Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa ila akhir ayat. Jadi salah satu kecintaan manusia, kesenangan manusia itu adalah melihat perempuan. Maka perempuan harus menampilkan yang terbaik dan tercantik di depan suaminya. Sekarang bagaimana hukumnya kutek itu? Kutek sebenarnya asal hukumnya adalah boleh, tidak haram. Tapi yang menjadi permasalahan ketika kutek itu dipakai untuk sholat. Makanya dianjurkan kalau pakai kutek itu ketika kita sedang mamnu atau halangan, itu diperbolehkan. Nah, kalau sedang sholat, salah satu syarat sah sholat itu adalah wudhu. Lalu bagaimana kalau kita sholat kita mau diterima oleh Allah, wudhu kita saja tidak sah. Kenapa? Karena kutek yang kita pakai itu tidak menyerap ke dalam pori-porinya. Maka harus diperhatikan, bisa saja wudhu dulu, pakai kutek baru sholat. Tapi yang jadi masalah, bagaimana kalau wudhu kita batal? Nah, ribet lagi, dikerik lagi kuteknya. Makanya dalam Islam ada istilah khodab. Khodab itu henna. Jadi henna ini lebih halal daripada kutek. Kandungannya lebih alami dan lain sebagainya. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang wudhu. Ini hadis riwayat Muslim. Dia tidak sampai wudhunya itu mengenakan sampai airnya itu kena jari-jarinya. Maka Rasulullah mengatakan irji, ulangi wudhunya. Fahsin wudhu'aka, perbaiki wudhumu. Faroja'a summa sholat. Maka dia mengulang wudhunya, kemudian dia sholat. Artinya syarat sah wudhu itu harus sampai ke pori-pori kuku.